jadi dia harus dimaklumin. Abu mah Gornabe anak ni raja katanya. Nah inilah yang sebenarnya menjadi tugas kita bersama di Pemuda Batak Bersatu. Bagaimana kita bisa mengkikis mindset ini. Yang dimaksud dengan anak raja artinya adalah orang-orang yang berperilaku raja yang bisa menjadi contoh dan teladan, bukan menjadi suka-sukanya, bukan menjadi apa maunya. Inilah harapan kita di Pemuda Batak Bersatu. Jadi semua ketua ini, ada ketua DPC Bintan juga, ada ketua PAC. Memimpin orang Batak harus kita anggap sebagai sebuah seni. Kalau nggak stres kita, ya berbuat baik pun salah, mau buat acara baik pun untuk kepentingan bersama tetap salah, nggak ada benarnya. Nah, tetapi selalu saya sampaikan kepada beberapa ketua-ketua, sudah anggap sebuah seni. Kalau seni itu kan ya bagaimana lah seni, memang harus kita nikmati. Kalau nggak stroke kita. Nah, ketua tadi udah bilang liling betul tahun naya setelah saya coba sejabatanku katanya. Artinya ini pernyataan yang sudah sangat stres sekali memimpin orang Batak ini. Jadi saya memang 1 tahun 2 tahun memimpin Pemuda Batak Bersatu ini saya sempat stres. Tapi belakang saya sudah nggak mau stres lagi. Kenapa? Karena kalau saya stres kasihan organisasi. Nah, jadi sehingga semua kawan-kawan kita harus dengan tulus lah menjalankan organisasi ini. Kalau kita tulus percaya semuanya pasti akan mulus. Jadi gak usah ada sumur-sumur. Kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, ya harus pintar-pintar lah kita bagaimana bisa menyampaikan sesuatu yang kurang tepat itu kepada ketuanya biar ketua bisa berterima. Terkadang menyampaikan yang benar pun kita, tetapi cara yang tidak tepat, yang ada terakhirnya ada jadi bentrok, jadi perselisihan. Padahal yang kita sampaikan mungkin benar, cuman cara penyampaiannya yang kurang tepat sehingga terakhirnya terjadilah miskomunikasi. Setelah terjadi miskomunikasi, terjadilah blok-blok. Setelah terjadi blok-blok, terjadilah perpecahan. Setelah terjadi perpecahan, disitulah orang Batak tidak pernah akan dipandang orang menjadi suku yang besar. Kalau kita mau sepakat orang Batak adalah suku yang besar harus dipandang orang, kita jangan sampai terpecah dan terblok-blok. Jadi kalau ada yang membuat blok-blok baru di luar dari kepengurusan, ini bahaya. Jadi nanti ini mungkin tolong sama penasehat yang menyampaikan ini jangan terjadi itu. Sangat bahaya sekali kalau kita sempat terblok-blok. Ada kekhawatiran orang-orang tertentu di negeri ini melihat orang Batak bersatu. Ada kekhawatiran tertentu. Ya, kebetulan kita di Jakarta, kita yang berteman sama berbagai sektor lah ya. Ada kekhawatiran. Kalau orang Batak ini bersatu bahaya ini. Kita kembali ke sejarah tahun 90-an, HKBP begitu besar. Ada kekhawatiran negara HKBP besar sehingga dipecah belah oleh negara. Sehingga ada SSA, ada Monjo. Sebenarnya itu konsepnya adalah konsep dividen et impera, memecah belah orang Batak. Bahaya orang Batak kalau bersatu, bahaya. Sedangkan sendiri aja orang Batak luar biasa. Sendiri, satu orang Batak aja luar biasa. Kita punya tokoh yang sangat luar biasa sekarang. Opung kita lebih besar Panjaitan, sangat besar pengaruhnya di negeri. Cuman dia sendiri. Ada pengacara kita yang luar biasa juga, Hotman Paris Utapia, sendiri, tetapi luar biasa. Orang Batak jangankan hidup, yang mati pun bikin heboh. Ya kan? Brigadir Joshua udah mati masih bikin heboh juga. Itulah kekuatan orang Batak. Jadi harapannya buat kawan-kawan di sini, kalau ada perselisihan, ya coba dikonsolidasi lah. Kayak mana itu semuanya bisa berbaik. Berbau. Satu konsepnya yang perlu kita sadari bersama, banyak orang yang tidak suka orang Batak bersatu. Sehingga dibuatlah upaya-upaya bagaimana ini tidak bersatu. Bagaimana ini bisa terpecah-pecah. Kalau kita sudah terpecah-pecah, yang kasihan bukan kita, yang kasihan nanti mungkin anak-anak kita. Besok dilihat, oh ada markanya orang Batak katanya. Masa kita kembalikan lagi era-era zaman dulu, kalau ada marga susah cari kerja. Ya kan? Janganlah. Kalau bisa sekarang ada marganya prioritas, langsung diterima. Nah inilah harapan kita. Jadi saya tahu hampir di semua DPD, DPC semuanya ada polemik. Tidak ada organisasi yang tidak polemik. Organisasi yang tidak punya polemik adalah organisasi yang tidak berkembang. Selama organisasi berkembang, polemiknya pun akan banyak. Semakin berkembang organisasi, polemiknya semakin berat. Jadi tolak ukur saya sebenarnya perkembangan organisasi ada nggak polemiknya? Ada polemiknya. Oh berarti berkembang, bertumbuh.
kita semakin besar ada aja yang syirik. Teal, elat, late, sama hosom ini tugas kita lah. Kalau bisa ini kayak mana kita caranya? Ya kita lah memulai mengkampanyekan ini biar orang Batak tidak ada lagi kata-kata yang empat ini. Ya kan? Kita mau dapat 6 bulan, ada yang cemburu. Ya kan? Kayak mana lagi kalau besok kita dikasih ruko sekretariat. Padahal bulan, ya, padahal bulan itu bukan untuk ketua. Ya kan? PBB hanya pelaksana tugasnya untuk melayani masyarakat. Hanya itu diberikan pemerintah. Mungkin fasilitas-fasilitas lain nanti mungkin akan didapatkan dari orang-orang yang simpati, bukan dari pemerintah. Mungkin orang-orang yang simpati akan memberikan. Apa kita harus cemburu lagi? Janganlah. Ya, jadi inilah harapan kami. Jadi ketua juga harus tegar. Ada masalah itu biasa itu, senyum saja ketua. Ya, hadapi masalah dengan senyum. Saya yakin semua masalah yang kita hadapi dengan senyum dan kepala dingin, selesainya itu. Jangan dengan hati panas. Kalau memang kira-kira hati masih panas, ya namanya manusia kan, ada aja saatnya hati panas. Kasih sama penasihat. Penasihat lagi panas hati ini, Pak penasihat dulu yang selesaikan. Jadi itulah fungsinya, ada organ organisasi, ada penasihat, ada ini. Jadi biar menjadi jembatan untuk kawan-kawan kita yang mungkin, ya kalau saya berpikir mungkin ada beberapa faktor. Mungkin kurang belayar mungkin ketua. Mungkinlah harus lebih belayar. Ya kan, kurang kasih sayang, atau kurang komunikasi, ataupun kurang ngopi-ngopi. Mungkin kalau lebih sering ngopi-ngopinya, lebih cair itu. Jadi semoga acara kita besok berjalan dengan lancar dan baik. Apa yang menjadi harapan kita semuanya bisa tercapai. Segala permasalahan-permasalahan hanya satunya jawaban itu, kerendahan hati dan ketulusan kawan-kawan. Kalau ada yang kurang, yang salah, kita manusia pasti ada. Tetapi kalau dengan ketulusan dan kerendahan hati kita, saya yakin semua kekurangan itu bisa kita pandang itu menjadi sebuah kelebihan yang harus kita kerjakan bersama. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Ketua Dewan Kehormatan, Amang Penasehat, Ketua-Ketua DPC, apalagi Ketua DPC Bintan sama Tanjung Pinang kan bertetangga ya. Ulan dua mau disebutkan. Ada ulan dua tuh. Orang sampai berbeda dua. Ada. Tetap bersinergi. Dan perlu saya tekankan, rohnya Pemuda Batak Bersatu ada di kedukaan. Rohnya Pemuda Batak Bersatu ada di sosial. Ini jangan ditinggalkan. Ya, saya tahu keluhan kawan-kawan di daerah itu adalah rasa letih dan capeknya bersosial. Tetapi kalau kita stop itu, stoplah organisasi ini. Kami percaya ini terus kita tingkatkan, akan banyak orang yang akan bersimpati. Ya ini mungkin pemerintah setempat juga kenapa mau memberikan 6 bulan, karena dilihat masifnya kegiatan sosial di Tanjung Pinang. Kalau nggak ada kegiatannya mungkin nggak dikasih. Tapi kalau lihat kegiatannya masif, ya saya kan ikutin juga karena ketua sering kirim saya kegiatan-kegiatan Tanjung Pinang. Nah nanti akan banyak orang-orang Batak yang sukses juga yang akan memberikan perhatiannya ke PBB. Kita harus tetap konsisten dengan visi misi kita. Dan sedikit informasi mau kami sampaikan, nanti di tanggal 27, 28, 29 Desember di Samosir kita akan mengadakan acara ulang tahun Pemuda Batak Bersatu ketiga. Jadi kita laksanakan di Samosir nanti akbarnya. Sebenarnya acara ulang tahun kita adalah 8 Oktober. Namun kesepakatan DPD kemarin kita akan mengadakan di Samosir 3 hari. Nanti kita sebut namanya Gebiar dan Toba. Target kita nanti situ bisa menghadirkan wisatawan kurang lebih 3 hari itu 200.000 orang. Itu target kita. Jadi nanti kita tepuk tangan. Ya nanti kita bekerja sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Jadi inilah Pemuda Batak Bersatu. Kenapa mereka mau? Karena mereka melihat konsistensi kita. Jadi kawan-kawan jangan pernah berubah. Kalau ada yang sudah agak-agak ya mulai lari dari visi misi kita, ya ketua sampaikan, nggak bisa ketua sampaikan, kasih penasihat, nggak bisa lagi penasihat, apa boleh buat. Berarti ketegasan organisasi harus kita buat. Hanya itu jawabannya. Ya, kita harus merangkul, tetapi kita harus punya harga diri. Ketua juga harus punya harga diri. Kawan-kawan harus jaga marwahnya ketua.
Siap. Karena wajahnya organisasi ada di ketua DPC. Kalau sempat ketua DPC diobok-obok orang, organisasi ini gak ada harganya. Saya selalu sampaikan sama Panglima DPB, Panglima, kau harus siap pasang badan untuk saya. Tidak ada boleh orang yang mengobok-obok saya, karena wajah organisasi ada di saya. Kalau begitu saya nggak punya harga diri lagi, organisasi kita nggak punya harga diri. Jadi kawan-kawan harus sepakat. Pak Franky Simanjuntak sudah kawan pilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Tentunya ini harus kita jaga dengan baik, dengan segala kekurangannya. Jangan sampai kekurangan ketua kita jadikan alat untuk menjatuhkan, untuk menghina, menghujat. Kalau kawan-kawan menghina ketua, berarti kawan-kawan menghina organisasi. Jadi ini yang harus kita jaga ya. Sepakat ya kawan-kawan ya. Oke, besok adalah hari ulang tahun kita yang berapa ketua? Ketiga. Berarti besok kita akan ada acara sukacita. Kita besok bersukacita. Semoga kedepannya kita semakin kompak dan semakin solid. Semoga Pemuda Batak Bersatu semakin bisa diterima di masyarakat Tanjung Pinang. Pemuda Batak Bersatu besar karena ada kegiatan sosial di Tanjung Pinang, karena ada kegiatan sosial di semua tempat. Itulah yang membawa besar. Jadi perannya DPC Tanjung Pinang ini sangat besar kepada pertumbuhan dan perkembangan Pemuda Batak Bersatu secara keseluruhan. Jadi tetap semangat kawan-kawan, jangan pernah lemas. Saya ngerti, saya tahu persis malunya bebas sosiali katanya, pendampingan, tapi disitulah rohnya kita. Kalau kita tinggalkan itu, kita tinggal jasad, kita tinggal tubuh. Itulah Pemuda Batak Bersatu. Terima kasih. Horas, jua. Horas. Jadi terima kasih untuk Ketua Umum Bapak Lambok Ebis Bumi atas narasinya sedikit untuk membakar semangat juang Pemuda Batak Bersatu yang ada Kota Tanjung Pinang. Mungkin kita sepaham ya. Jadi mungkin sependapat juga, walaupun orang sudah ditimpa gunung pun gunungnya sudah kami pindahkan. Itulah perjuangan kami. Dan mungkin bukan karena kami hebat, tapi karena kepemimpinan Ketua Bapak Franky yang sangat luar biasa dan mencintai kasih. Oke, atik barang pas. Oke, aku Ketua PAC udah tulu piham. Oke, Ketua. Horas.